Porsi 01 dan 03 walaupun tidak bisa dipisahkan. Tetapi yang jadi masalah adalah selama angket itu tidak ada pernyataan firm dari partai politik dalam memilih PDIP, ya angket nggak akan jalan. Nah, karena itu ya kita sama-sama tunggulah PDIP seperti apa. Jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nggak, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya nih. Makin keras, nggak akan gembos. Wah, di sini kayaknya hak angket akan terus bergulir ya. Di sini bahkan Refly Harun dan Ganjar Pranowo bertemu. Kalau dilihat dari video di sini ya, yaitu di sini terlihat ya setidaknya Timnas Amin di sini bertemu dengan Ganjar, dan bahkan di sini juga cipika-cipiki terlihat akrab. Di sini bahkan Refly Harun ketika diwawancarai oleh wartawan yaitu menyebut ya tinggal menunggu PDIP lah. Kalau di situ PDIP yang mempunyai kursi di parlemen ya sangat banyak sekali. Jadi tinggal menunggu dari PDIP. Kalau kita lihat pada waktu lalu memang PDIP juga setuju adanya hak angket, tetapi bukan untuk pemaksulan, tetapi untuk mengusut kecurangan di pemilu 2024. Di sini kalau kita lihat pada waktu lalu statement dari Pak Mahfud MD dan juga di sini ketika Timnas Amin di sini dan Ganjar bertemu, kayaknya sih ya akan terjadi ya hak angket dan juga gugatan sengketa Pilpres di MK. Nah, seperti ini video dari Refly Harun. Porsi 01 dan 03 walaupun tidak bisa dipisahkan. Tetapi yang jadi masalah adalah selama angket itu tidak ada pernyataan firm dari partai politik dalam memilih PDIP, ya angket nggak akan jalan. Nah, karena itu ya kita sama-sama tunggulah PDIP seperti apa. Kalau kita lihat dari sini ya, yaitu ada berita dari liputan6.com. Di sini TKD Ganjar Mahfud tegaskan Megawati dukung hak angket, bukan untuk pemaksulan Jokowi. Nah, artinya di sini yaitu Ibu Megawati setuju lah di sini, tetapi kan belum ada statement formal ya dari Ketua Umum Megawati, karena di situ adalah ranah Ketua Umum partai dan di situ adalah ranah partai politik, yaitu untuk menggulirkan hak angket di sini. Nah, dari sini sudah jelas ya. Ketua Tim Demokrasi Keadilan Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024, bukan untuk pemaksulan Presiden Joko Widodo. Nah, di sini memang sangat berhati-hati sekali kemungkinan dari PDI Perjuangan terutama Ibu Megawati, karena di situ juga bisa untuk ujung-ujungnya juga pemaksulan, apalagi juga dari demo-demo yang kemarin, wah pemaksulan Presiden Joko Widodo. Saya sendiri juga tidak setuju ada pemaksulan Presiden Joko Widodo, apalagi juga bulan Oktober juga Presiden Joko Widodo juga akan lengser dengan sendirinya, purna tugas. Apa sih menurut saya? Ya, yang paling penting adalah mengusut dugaan kecurangan di sini. Itu yang poin utama. Kita harus fokus di dalam kecurangan di sini, bukan malah melebar kemana-mana. Jadi di sini Ibu Megawati kemungkinan akan berhati-hati ya, yaitu dengan hak angket di sini. Dan di sini bahkan juga menegaskan yaitu setuju dengan hak angket tetapi bukan untuk pemaksulan. Nah, menurut dia penekanan dari hak angket yang akan digulirkan parpol pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD adalah mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan dan setelah pencoblosan pemilu 2024. Ya, kalau kita lihat kan sebelum pencoblosan ya ada fenomena bansos lah, ada fenomena politik uang, bagi-bagi uang, di situ juga ada beritanya dan bahkan juga ya setidaknya mengerahkan aparat desa. Di situ bahkan berita-berita juga banyak pada waktu lalu sebelum pencoblosan, dan di situ kemungkinan akan diusut ketika digulirkannya hak angket. Nah, di sini ketika yaitu saat pencoblosan ya mulai dari Sirekap misalnya, di situ juga bermasalah dan lain sebagainya. Maka memang perlu diusutlah dugaan di sini biar transparan, clear dan juga jelas, sehingga kemenangan di situ bisa
seadil-adilnya. Dia menjelaskan dari sisi hukum proses pemakzulan presiden terpisah dari hak angket yang akan digulirkan di DPR RI. Hak angket untuk menemukan intervensi kekuasaan kecurangan TSM. Nah, kalau di sini kita lihat lagi pada waktu lalu bahkan Pak Mahfud MD juga menegaskan hak angket usut kecurangan pemilu bukan gertakan. Saya pastikan jalan. Nah, di sini dari Pak Mahfud MD loh. Kalau sudah ngomong demikian pasti ya akan jalan. Nah, kalau kita ketahui dari berita-berita sebelumnya, jadi di situ setelah pengumuman dari KPU tanggal 20 Maret, di situ setelah 3 hari atau 4 hari, di situ akan dilakukan bersamaan, yaitu akan melakukan gugatan di MK dan juga yang kedua adalah menggulirkan hak angket di situ di DPR. Jadi bebarengan di situ kalau tidak salah sih dari berita-berita yang beredar. Nah, dari sini saya juga penasaran ya komentar-komentar netizen seperti apa ya. Yaitu dari berita Mahfud MD tegaskan hak angket usut kecurangan pemilu bukan gertakan. Di sini dari Josi, kalau ingin pemilu berikutnya berjalan baik, kali ini angket harus berjalan. Mantap, kalau tiap pemilu kecurangan dibiarkan, maka alamat buruk buat bangsa karena kecurangan pemilu akan makin sadis. Amat riwayatmu Pak Mahfud. Ya, di sini bukan menang dan kalah ya. Menurut saya bukan menang dan kalah. Kalau kita lihat dari hasil quick count, hasil real dari KPU, menurut saya di situ selisihnya sangat banyak sekali, bahkan puluhan juta. Jadi sangat susah sekali untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Makanya di sini ya ada apa dengan fenomena sebelum pencoblosan, saat pencoblosan dan setelah pencoblosan di sini? Ada fenomena apa? Itu yang menjadi pertanyaan yang sangat besar sekali. Apalagi Ganjar dan Pak Mahfud ya tiba-tiba mendapatkan 16%. Itu sungguh mengejutkan sekali ya. Dan Pak Prabowo Subianto mendapatkan di angka 58%. Padahal di sini capres dan cawapresnya juga sudah 3, bukan 2 lagi. Bayangkan pada waktu lalu di Pilpres 2019 misalnya, di situ yang bertarung adalah Pak Prabowo dan Presiden Joko Widodo. Di situ bahkan Presiden Joko Widodo mendapatkan 55% dan Pak Prabowo Subianto mendapatkan 45%. Di situ padahal juga hanya 2 kandidatnya. Apalagi saat ini 3 kandidat tetapi Pak Prabowo dan Gibran mendapatkan 58%. Wow, tidak diiringi dengan Partai Gerindra misalnya. Di situ Partai Gerindra yang hanya mendapatkan ya setidaknya 13% dari real count yang beredar. Jadi di sini ada apa? Apalagi yang sangat mengherankan sekali ketika Partai PDI Perjuangan di situ mendapatkan di angka 17%. Di situ suara Ganjar Pranowo hanya mendapatkan 16%. Di situ juga ada apa gerangan. Artinya selain pemilih dari Partai PDI Perjuangan yang selainnya itu tidak memilih Ganjar dan Pak Mahfud MD, semuanya tidak memilih, kan sangat lucu sekali. Ada apa juga? Seharusnya kalau partai aja mendapatkan 17%, seharusnya minimal presiden ya mendapatkan 30-40%. Kalau logika saya sih. Nah, dari sini bahkan banyak komentar-komentar kemarin bilang itu urusan parpol, kok sekarang berlagak seolah pengurus parpol ya. Ya, di sini memang Pak Mahfud MD juga mendapat bagian, ya setidaknya memberikan kisi-kisi dan sebagainya lah. Apalagi juga Pak Mahfud MD mantan ketua MK ya, jadi di sini sangat tahu betul. Di sini dari Mantap Prof, kalau mau jalankan itu sesegera saja, jangan mengulur waktu lagi. Nah, di sini memang mengambil momen setelah dibacakannya, yaitu KPU pada tanggal 20 April, yaitu pemenangnya siapa, hasil rekapitulasi pada tanggal 20 April. Jadi tidak sekarang ini diajukannya, karena pengumumannya juga belum. Jadi setelah pengumuman kurang lebih 3 hari 4 hari di situ akan diajukan hak angket dan bersamaan dengan gugatan di MK. Ya semoga sajalah di situ berjalan dengan lancar dan semoga saja berjalan dengan transparan dan siapapun menurut saya presiden dan wakil presiden mendatang supaya bisa merealisasikan semua janji-janji kampanyenya dan juga bisa merealisasikan semua program-program pada saat kampanye sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.